Hari ini kita akan berpetualangan ke masa lalu, mengenal salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Kalian penasaran bagaimana asal-usulnya? Yuk kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di tanah Jawa yang subur dan indah, hiduplah rakyat yang penuh kedamaian. Tanahnya hijau, sawahnya luas, sungai-sungai berliku di antara hutan dan bukit. Setiap pagi, sinar matahari muncul perlahan di balik gunung, menyinari desa-desa yang tenang. Rakyat hidup sederhana namun bahagia. Mereka bertani, menanam padi, menenun kain, dan membuat kerajinan dari batu serta tanah liat. Setiap orang saling mengenal, saling menolong, dan bekerja sama dalam suasana gotong royong. Mereka percaya bahwa hidup harus seimbang antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Di setiap langkah kehidupan, mereka selalu mensyukuri berkah dari bumi yang mereka pijak. Namun, di tengah kedamaian itu, suatu hari kabar besar datang dari kerajaan. Sang raja yang bijaksana, Raja Samatungga dari dinasti Shailendra, memiliki cita-cita agung yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah istana yang megah dan penuh cahaya, Raja Samatungga duduk di singgasananya. Ia merupakan raja yang adil dan penuh kasih, selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Di sampingnya berdiri seorang pramodawarni yang putri cantik dan bijaksana yang sangat disayangi rakyat. Raja ke arah para penasihat lalu berbicara dengan suara lembut namun tegas. Wahai rakyatku, aku ingin membangun sesuatu yang akan menjadi tanda kebesaran jiwa bangsa kita. Bukan hanya sebuah bangunan, tetapi tempat suci yang mengajarkan kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta kasih. Semua orang yang mendengar kata-kata itu merasa takjub. Sang raja menjelaskan bahwa candi itu akan menjadi tempat untuk merenung, berdoa, dan belajar. Ia berharap candi itu bisa menjadi warisan untuk anak cucu agar selalu ingat pentingnya hidup dalam kebaikan. Rakyat pun menyambut dengan penuh semangat. Dari desa ke desa, kabar itu tersebar luas. Mereka bergembira karena bisa ikut berperan dalam karya besar untuk negeri dan untuk Tuhan. Keesokan harinya, raja dari berbagai penghujung negeri datang ke kaki gunung, tempat candi akan dibangun. Ada yang datang dari gunung, dari lembah, dari tepi sungai, bahkan dari pulau-pulau seberang. Mereka membawa batu-batu besar, kayu, alat ukir, dan makanan. Dari pagi hingga sore, mereka bekerja dengan penuh semangat.
Laki-laki mengangkat batu dan menata pondasi. Perempuan menyiapkan makanan dan air minum untuk para pekerja. Anak-anak membantu dengan mengumpulkan kayu kecil atau sekadar memberi semangat. Tidak ada yang merasa lebih penting. Semua bekerja sama dengan hati yang gembira dan rasa persaudaraan yang kuat. Mereka bernyanyi sambil bekerja. Lagu-lagu yang mereka gambarkan merupakan harapan dan semangat. Gotong royong menjadi kekuatan besar karena mereka tahu candi yang mereka buat, candi besar, tidak akan pernah berdiri tanpa bekerja sama. Dari kebersamaan itulah lahir keindahan dan kekuatan sejati rakyat Nusantara. Di antara semua orang yang ikut membangun, ada seorang arsitek bernama Gunadarma. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan penuh ide. Setiap malam, Gunadarma duduk di tepi bukit memandangi langit berbintang, merenungi bentuk candi yang ia impikan. Ia berkata kepada para pekerja, "Candi ini akan menyerupai gunung suci dari dasar hingga puncak. Setiap tingkatnya melambangkan perjalanan manusia menuju kebijaksanaan." Dengan bimbingan Gunadarma, para pemahat mulai memahat batu-batu besar. Mereka membuat relief yang indah, gambar-gambar yang bercerita tentang kehidupan perjuangan dan ajaran moral. Setiap ukiran memiliki makna. Ada tentang kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan cinta kepada sesama makhluk hidup. Gunadarma selalu mengingatkan rakyat, setiap batu yang kalian pasang merupakan doa. Setiap pahatan merupakan harapan dunia menjadi tempat yang lebih damai. Dan benar saja, semakin lama bentuk candi semakin tampak. Lapisan demi lapisan, step demi step, berdiri kokoh di atas bukit. Setelah bertahun-tahun kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya candi yang mereka bangun selesai juga. Saat matahari pagi terbit, sinarnya menyinari stupa-stupa yang berdiri tinggi. Candi Borobudur tampak megah dan menawan di tengah alam hijau yang luas. Rakyat berkumpul di pelataran candi. Wajah mereka penuh rasa syukur dan haru. Raja Samatungga dan Putri Pradomawardhani berdiri di depan, tersenyum bahagia melihat hasil kerja keras rakyatnya. Inilah hasil persatuan dan doa kita semua, kata sang raja dengan penuh suara kasih kebanggaan. Semoga Candi Borobudur menjadi simbol kebijaksanaan dan kedamaian untuk seluruh dunia. Hari itu seluruh negeri bersukacita. Gamelan berbunyi, bunga-bunga dilempar ke udara, dan rakyat berdoa dengan hati yang damai. Candi Borobudur pun menjadi bukti cinta rakyat kepada tanah air dan ajaran kebajikan. Terus berjalan, berabad-abad kemudian
Candi Borobudur tetap berdiri megah di tanah Jawa. Meski sempat tertutup oleh abu gunung dan terlupakan oleh zaman, akhirnya candi itu ditemukan kembali oleh generasi baru. Kini, Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia yang membanggakan Indonesia. Orang-orang di seluruh dunia datang untuk melihat keindahannya. Anak-anak belajar sejarahnya di sekolah. Guru-guru bercerita tentang maknanya. Dan para wisatawan kagum akan setiap pahatan yang penuh pesan moral. Bagi bangsa Indonesia, Borobudur bukan hanya bangunan batu, tapi merupakan lambang semangat, kerja keras, dan kebersamaan nenek moyang kita. Ia mengajarkan kita tidak mudah menyerah untuk menghargai sejarah dan untuk selalu hidup damai dengan sesama. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa makin semangat dalam belajarnya. See you!